Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian rutin terkait dengan sejarah para nabi dan rasul, yang mana pembahasan kita ini merupakan pembahasan kedua tentang sejarah dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan kembali saya mengingatkan bahwasannya kajian ini merujuk kepada kitab Qasasul Anbiya karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Adapun pembahasan kali ini merupakan bagian kedua dari bagian pertama kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana di pertemuan yang lalu, ya 2 pekan yang lalu, kita telah sampai ke pembahasan bahwasannya Nabi Nuh alaihi salam diutus kepada suatu kaum yang mana problematika mereka adalah para penyembah berhala, patung-patung. Namun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika para ulama ahli tafsir, ahlus sunnah wal jamaah, menafsirkan salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keadaan kaum Nabi Nuh, yang mana di dalam surat Nuh Allah mengisahkan bahwa orang-orang kafir di kalangan kaum Nabi Nuh, mereka mengatakan wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang kafir itu mengatakan di zaman Nabi Nuh alaihi salam, la tadharunna alihatakum. Janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna wadda, dan janganlah kalian meninggalkan Wad, wala Suwa', tidak pula Suwa', wala Yaguth wa Ya'uq wa Nasra, dan juga jangan kalian tinggalkan Suwa', Yaguth dan Ya'uq juga Nasra. Ini merupakan nama-nama berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sejarah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, mari kita ambil pelajaran bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana metode dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam kepada umat beliau dan kepada orang-orang kafir ketika itu, ya, umat istijabah wa ummatud dakwah. Maka di sini akan ada suatu teladan yang dapat kita ikuti. Dan juga bahwasanya dalam perjuangan Nabi Nuh alaihissalam akan kita temukan bahwa di sana ada suatu yang terus berputar demikian adanya, suatu pola. Maksudnya adalah misalkan seperti ini, bahwa pengikut para nabi dan rasul dari zaman ke zaman, pengikut para nabi dan rasul dari zaman ke zaman, mereka adalah du'afa'un nas, orang-orang lemah di kalangan manusia. Itu pengikut para nabi dan rasul. Awalnya seperti itu. Tapi kemudian wal aqibatu lil muttaqin, di dalam Al-Qur'an Allah ulang-ulang bahwasanya akhirnya yang menang adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikut beliau adalah orang-orang yang lemah, baik lemah harta, lemah jabatan, ataupun lemah status sosial, gak dianggap gitu di masyarakat saking tidak memiliki kedudukan.
Namun juga ternyata para pengikut yang awalnya lemah inilah yang kemudian menguasai dunia, sehingga Rasul bersabda tentang mereka, khairun nasi qarni. Khairun nasi qarni, dengan lafaz khairun nas. Dalam lafaz yang lain riwayatnya ada yang dengan lafaz khairu ummah. Gitu ya. Namun yang sangat universal adalah lafaz khairun nas, yang menunjukkan bahwasanya sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW. Artinya, kata para ulama, maka ini merupakan sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Sebaik-baik manusia adalah qarni, mereka yang ada di generasiku, kata Rasul SAW, yakni para sahabat Rasul. Bayangkan. Nah, mereka itulah yang dahulu, kata Heraklius, ketika ditanya tentang keadaan para pengikut Nabi Muhammad yang ketika itu belum hijrah ke Madinah. Jadi para pengikut ketika itu Heraklius, raja besar, kerajaan besar Romawi, yang akhirnya karena kerajaannya besar disebut empire gitu, imperium Romawi. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat namanya Ar-Rum, artinya kerajaan Romawi. Dan tidaklah semata-mata demikian Allah sebutkan sebagai nama surat dalam Al-Quran, ya, melainkan karena memang ada sesuatu yang besar di balik itu semua. Itu ya. Dari segi kekuasaan itu luar biasa besarnya. Nah, di antara rajanya di zaman Nabi ketika itu adalah Heraklo, Herakle. Bahasa Latinnya Heraklius. Itu Heraklius ini, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah rajanya Romawi di bagian timur, yang ketika di zaman Nabi dakwah di fase Mekah sebelum hijrah ke Madinah, itu Heraklius sedang menguasai daerah Palestina, di antaranya sekarang Syam secara umum. Jadi memang Palestina itu yang di dalamnya ada kota Bethlehem atau Al-Qudus. Nah, di sana merupakan kancah pertempuran dari zaman dahulu. Karena apa? Di sana adalah suatu tempat yang diperebutkan oleh tiga agama besar. Islam, Kristen, Yahudi. Itu perebutkan. Bagi orang Kristen, mereka berusaha menguasai Syam yang di sana ada Al-Qudus. Karena menurut sejarah mereka, Nabi Isa dilahirkan di sana alaihi salam, dan hajinya mereka ke sana, ke Bethlehem. Menurut orang Yahudi sama, bahwa di sanalah negeri yang dijanjikan menurut versi mereka. Menurut orang Islam, kiblat pertama umat Islam di sana. Di antara 3 masjid yang dikhususkan oleh Allah keutamanya, di antaranya Baitul Maqdis. Makanya menjadi tempat mulia untuk 3 agama persekutuan itu sampai hari kiamat kelak. Dihancurkannya Dajjal di Syam sana. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah dakwah di Mekah, Baitul Maqdis ketika itu dikuasai oleh orang-orang Romawi Eropa yang merengsek dari Eropa sana menjajah negeri daerah yang sekarang disebut Palestina. Kemudian Syam secara umum. Kalau Syam itu juga ada negara Lebanon, Yordania, kemudian Suriah. Jadi 4 negara itu disebut Syam dahulunya. Tapi pusatnya ada di daerah Bethlehem ini, Baitul Maqdis. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dikuasai oleh Heraklius, Romawi Timur. Saya katakan Romawi Timur karena ada Romawi Barat, pusatnya di Italia. Ada Romawi Timur ketika itu terbagi 2 Romawi. Silahkan dibaca sejarahnya. Yang jelas ketika itu Heraklius ini raja sekaligus ahli sejarah. Raja zaman dahulu benar-benar raja, bisa berperang, wawasannya juga luas itu raja, apalagi raja suatu imperium yang sangat besar, tentu raja. Maka Heraklius mendengar kabar bahwa muncul seorang nabi di daerah dataran Jazirah Arab, Mekah. Maka dia pun mencari informasi tentang itu, maka ditunggulah barangkali nanti ada orang Arab Mekah yang berkunjung ke Syam, karena kebiasaan mereka orang Arab Mekah itu rihlatash syita'i wasyayb. Jadi berdagang ke negeri Yaman kalau musim dingin dan ke negeri Syam kalau musim panas. Gitu ya. Maka ternyata bertemulah
Heraklius ini dengan Abu Sufyan yang masih kafir ketika itu. Kesempatan dia untuk nanya Abu Sufyan, asli orang Mekah, yang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah dakwahnya. Di antara hal yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, asyurafa'un nasib taba'uh am du'afa'uhum. Apakah yang mengikuti Nabi yang orang yang ngaku-ngaku Nabi itu adalah orang-orang berkedudukan tinggi di masyarakat, ataukah orang-orang lemahnya, du'afa? Du'afa udah jadi bahasa Indonesia ya, kaum du'afa. Gitu ya, baik dari segi perekonomian atau emang lemah secara fisik. Anak yatim itu kan masuk du'afa. Dewasa tapi hartanya sangat kurang, itu du'afa juga. Orang jompo, janda tua dan sebagainya, itu du'afa. Maka apakah pengikut Nabi tersebut para tokoh besar mulia di kalangan kaumnya ataukah orang-orang du'afa? Abu Sufyan ketika mendengar tersebut seolah-olah dia itu mendapatkan suatu pertanyaan yang jadi kesempatan buat menjatuhkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan biasanya follower itu, pengikut yang diperhitungkan oleh orang secara umum adalah dari segi banyak. Kemudian siapa yang ngikutin? Kalau orang-orang yang berkedudukan, wah mantap di kelompok ini gitu kan. Nah, Abu Sufyan tahu bahwasanya ngikutin Nabi Muhammad di Mekah orang-orang lemah nih kesempatan. Maka Abu Sufyan dengan semangat mengatakan, bal du'afa'uhum. Bahkan yang ikuti dia itu orang-orang lemah. Kata Abu Sufyan semangat. Tapi apa jawaban Heraklius ketika itu? Wahum atba'ur rusul. Demikianlah. Justru orang-orang lemah itulah para pengikut para rasul dari zaman ke zaman. Akhirnya Abu Sufyan. Heraklius menyimpulkan seperti itu karena dia juga belajar, mempelajari sejarah sebagai seorang raja besar. Gak mungkin kosong tentang sejarah, gak mungkin. Apalagi dia raja yang membawa agama, misi agama Nasrani, gitu ya, membawa misi agama dia. Dia tahu sejarah nabi-nabi menurut versi mereka, dan ternyata mereka pun menyimpulkan dari kitab-kitab mereka, literatur mereka, bahwa para nabi dari dahulu pengikutnya du'afa, orang-orang lemah. Wahum atba'ur rusul, kata Heraklius, tentu setelah diterjemahkan oleh penerjemah. Jadi setelah diterjemahkan, maka bahasa Arabnya wahum atba'ur rusul. Kalau di bahasa kita kan, ya memang mereka itulah pengikut para rasul dari dahulu. Kaget Abu Sufyan. Nah, tentu dialognya panjang, hanya saja itu untuk menjelaskan di sini Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa itu salah satu contoh pola dari zaman ke zaman begitu pengikut para rasul. Tapi tidak sampai di sana pengetahuan kita tentang sunatullah. Nah, ini kata yang tepat itu sunatullah, ketetapan Allah di alam semesta tentang pengikut para rasul. Namun apa? Setelahnya memang di awal mereka pengikut para rasul itu adalah orang-orang lemah, tapi selanjutnya di akhirnya mereka itulah yang memenangkan kehidupan dunia ini. Maka secara singkat dapat kita ketahui kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, bahwa orang-orang beriman selamat di atas bahtera besar, kapal besar. Adapun orang kafir ditenggelamkan semuanya. Itu kan singkat kisahnya. Namun mari kita lebih rinci lagi bagaimana proses dakwah beliau. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir sebelum membahas tentang bagaimana perkataan Nabi Nuh, kemudian bagaimana bantahan kaum Nabi Nuh, kemudian celaan mereka yang tiap zaman gitu aja, celaan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman, itu juga ada sesuatu yang sama dari zaman ke zaman. Gitu. Di sini Imam Ibnu Katsir membahas dulu. Bahkan beliau membawakan riwayat-riwayat sahih dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat-riwayat baik dari Sahih Bukhari ataupun kitab sunnah yang lain yang menunjukkan bahwa proses terjadinya kekufuran kaum Nabi Nuh menjadi para penyembah berhala itu melalui proses yang panjang, bahkan per generasi, dari generasi ke generasi. Wa kana sababu dzalika, kata Imam Ibnu Katsir, rawahul Bukhari, di antara sebab kekufuran kaumnya Nabi Nuh adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tatkala
Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang tadi di awal sempat saya bacakan, bahwa kaumnya Nabi Nuh mengatakan, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dalam bentuk plural, jamak. Janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, yakni janganlah kalian meninggalkan Tuhan Wad, demikian juga Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasro. Jadi ini adalah nama-nama Tuhan kaumnya Nabi Nuh. Nah, ketika menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Abbas mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Nama-nama ini merupakan nama-nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ini soleh menurut versi Islam, emang soleh. Jadi mereka itu nama-nama berhala tersebut adalah nama-nama orang soleh. Gimana ada orang soleh jadi berhala? Kalau mudahnya mas sekarang, Nabi Isa kan orang soleh, bahkan Nabi yang sangat kita muliakan. Bahkan kufur orang yang tidak mengimani Nabi Isa sebagai orang mulia, Nabi yang soleh dan Rasul. Itu kan keyakinan umat Islam, kita sangat mengagungkan Nabi Isa, bahkan menganggap beliau Nabi dan Rasul, termasuk ulul azmi, Rasul-Rasul yang paling memiliki kesabaran yang tinggi. Itulah keyakinan orang Islam. Tidak menjelekan Nabi Isa, tapi memuliakan. Tapi pemuliaan kita kepada beliau dibimbing oleh Allah, bahwasanya muliakan Nabi Isa tapi jangan melebihi kedudukannya. Maksudnya apa? Berlebihan itu menuhankan. Kita memuliakan para wali, sangat memuliakan, dan sadatul aulia. Sadatul aulia artinya para pemimpinnya para wali adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi. Jadi sebutkanlah wali termulia yang kita kenal di negeri kita, tidak akan melebihi kemuliaan para sahabat Nabi. Tapi kepada para sahabat Nabi, kita memuliakan mereka, mengikuti mereka. Demikian juga para wali, kalau benar-benar wali, kita muliakan. Tapi tidak melebihi kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Maksudnya apa? Jangan sampai orang meminta ke para wali. Betul kita memuliakan, tapi jangan sambil minta-minta ke wali yang sudah meninggal. Sebagaimana kita tidak meminta kepada Abu Bakar, kepada Umar, berdoa, ya Umar, ya Abu Bakar, tolong turunkan hujan. Kan enggak. Nah gitu ya. Maka di sini Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasro, ini nama-nama yang emang agak asing di telinga kita, namun itu nama-nama orang terdahulu. Mereka orang-orang soleh. Kata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas, putra pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Putra paman itu sepupu atau ponakan? Ketukar wae. Anak paman. Sepupu ya, betul. Sepupu, jadi anak paman. Halo. Jadi Ibnu Abbas itu anak pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang didoakan oleh Rasul, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas ini tafsir Al-Quran. Makanya tafsir Al-Quran ini benar, bukan asal nih Ibnu Abbas, tapi berdasarkan doa Nabi. Kata Ibnu Abbas, itu adalah nama-nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim. Tatkala mereka meninggal, orang-orang soleh tadi meninggal, maka setan mewahyukan kepada kaumnya yang sangat mencintai orang-orang soleh tersebut, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Jadi setan mewahyukan. Gimana proses setan memberikan wangsit, bahasa kitanya, wahyu kepada orang-orang agar mereka, orang yang mencintai orang-orang soleh tadi, karena mereka sedih, bikin monumen. Ansab itu monumen. Di tempat duduk-duduk mereka, kalau mereka sedang ngumpul melihat monumen orang-orang soleh tadi, ingat lagi kepada ibadah. Itu niatnya itu. Ya. Wasammu bi asmaihim, kemudian monumen tersebut namai dengan nama-nama tadi orang-orang soleh tadi. Fafa'alu, mereka pun melakukannya. Falam tu'bad, tidak disembah ketika itu, tidak disembah oleh generasi yang membuatnya. Hatta idza halaka ulaika, kata Ibnu Abbas, sampai tatkala mereka itu meninggal, yang membuat monumen tadi meninggal, wa tanassakhal ilmu, kemudian ilmu pun mulai dilupakan, karena biasanya antara generasi satu dengan generasi yang lain ilmu itu mulai berkurang kalau tidak dirawat.
Nah, kaumnya Nabi Nuh ini sepertinya tidak menjaga ilmu. Karena kata Ibnu Abbas ketika itu ilmu mulai memudar. Tentu yang dimaksud ilmu di sini ilmu syar'i. Karena untuk ilmu duniawi Bapak Ibu rahimakumullah, biasanya semakin zaman berlalu semakin berkembang. Karena manusia bertambah banyak dan empirisnya, pengalaman ilmunya saling menyempurnakan. Jadi semakin bertambah generasi, sama ilmuwan satu dengan ilmuwan yang lain, itu biasanya kalau ilmu duniawi semakin berkembang dan semakin canggih. Begitu. Tapi kalau ilmu agama bisa dilupakan. Karena ilmu agama tidak dikembangkan. Sholat dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang 5 waktu yang wajib, ya seperti itu, jangan ditambah-tambah. Itu ilmu agama. Adzan dari zaman Nabi sampai sekarang, ya adzannya, lafadznya itu ya seperti itu, jangan diubah-ubah. Ustaz, akan mik tidak ada di zaman Nabi. Jawabannya itu tidak merubah lafaz. Adzannya begitu-gitu aja, tidak merubah waktu adzan juga, gitu-gitu aja. Berarti inilah kemudian yang disebut oleh para ulama wasilah, perantara saja. Masjid kan dulu nggak pakai besi kayak gini. Kalau besi kayak gini jadikan pedang zaman dulu. Besi kayak gini ya. Ada kaca, ada lampu, zaman dulu nggak ada. Tapi sholatnya 5 waktu. Berarti ini wasilah saja duniawi, nggak ada kaitannya dengan agama. Itu gimana semakin nyaman ibadah tanpa merubah tata cara, maka itu harus dikembangkan oleh kaum muslim. Begitu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ilmu agama biasanya dilupakan. Karena apa? Ilmu agama tidak boleh diubah-ubah. Yang ada orang malah melupakan kalau nggak menjaga. Begitu, dijaga. Kaidah dalam ilmu agama sebagaimana oleh Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja masalah agama. Jangan mengada-ngadakan cara baru. Waqad kufitum, karena telah cukup masalah agama ini. Nah, oleh karena itu di zaman Nabi Nuh ketika itu udah berkembang ilmu agama, karena memang tidak boleh, tapi malah dilupakan. Tanasakhal ilmu ubidat, maka generasi selanjutnya meninggal, generasi ini ada generasi selanjutnya semakin berkurang ilmu, ubidat, maka disembahlah monumen tadi. Itu ada proses, dan hadis ini sahih. Bahkan kata para ulama yang mengajarkan kitab tauhid terheran-heran. Sesungguhnya seluruh ulama ahli tafsir ketika menafsirkan surat Nuh ayat 213 tadi tentang nama-nama orang-orang yang soleh tadi, seluruh kitab tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, pokoknya kitab-kitab tafsir dari ulama besar Ahlus Sunnah pasti membawakan hikayat ini di dalam menafsirkan surat ini. Tapi seolah-olah tidak dipelajari katanya gitu. Baik, maka dari itu sungguh luar biasa kita mempelajari ini kembali. Maka kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, adapun prosesnya disebutkan bahwasanya Yazid bin Muhallab ketika ada para ulama mengisahkan tentang Yazid bin Muhallab, yang mana Yazid bin Muhallab itu terbunuh di suatu tempat, maka ulama lain mengatakan bahwasanya Abu Ja'far ya mengatakan bahwasanya Yazid bin Muhallab itu meninggal di suatu negeri yang mana negeri tersebut pertama kali adanya penyembahan berhala. Di mana itu? Di Babil. Bahasa kitanya Babilonia. Nah, awal mula disembahnya selain dari Allah itu di sana. Gimana prosesnya? Ketika itu di sana ada orang namanya Wad. Nah, Wad tadi kan disebutkan salah satu nama sesembahan yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh zaman dahulu banget. Sebagian ulama ada yang mengatakan dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Wad ini salah satu anaknya Nabi Adam. Jadi dahulu berarti Babilonia kota tua di Irak gitu ya. Babilonia itu kota tua. Sekarang tinggal bekasnya aja. Dahulu ada orang soleh namanya Wad. Dan dia sangat dicintai muhabbaban fi qaumi oleh kaumnya. Tatkala Wad ini meninggal, maka kaumnya yang sangat mencintai Wad ini berdiam diri iktikaf di sekitar kuburan Wad di negeri Babilonia.
Wa jazi'u alaihi, mereka sangat bersedih. Falamma ra'a iblisu jaz'ahum alaihi, tatkala iblis melihat kesedihan mereka, para pengikut Wad itu, tasyabbaha fi surati insanin, maka iblis menjelma menjadi jelema, ya, menjadi insan, manusia. Jadi iblis merubah diri jadi manusia. Ini proses bagaimana iblis memberikan wangsit-wangsitnya, menjelma menjadi manusia. Kemudian iblis mengatakan, ini sesungguhnya aku melihat kesedihan kalian terhadap orang yang meninggal itu, orang soleh itu. Fahallakum an usawwira lakum mithlah, apakah kalian ingin aku gambarkan, lukisan yang mirip dengan beliau? Maka orang-orang pun senang dengan hal itu. Akhirnya iblis pun melukis, jadi lukisan iblis. Awalnya itu iblis melukisnya. Fasawwara lahum mislahum, maka dilukiskanlah. Kemudian lukisan tersebut disimpan di tempat mereka berkumpul. Sehingga waja'alu yadhkurunahu, ketika melihat lukisan tersebut ingat terhadap orang soleh sehingga menggemarkan mereka untuk ibadah. Jadi awalnya emang kana aswaq lana ilal ibadah idza dzakarnahum. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Ibnu Jarir, bahwasanya mereka membuat hal itu, monumen atau lukisan, itu untuk aswaq lana, untuk menambah semangat kami ilal ibadah, dalam beribadah. Karena tiap kali mengingat orang soleh itu, kami teringat tentang petuahnya, nasihatnya. Itu awalnya gitu, makanya nggak mungkin disembah. Awalnya gitu. Tapi iblis punya jangka panjang. Kalau para ulama itu ketika menafsirkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, janganlah kalian mengikuti khutwat. Khutwat itu strategi, khat-khat, bisa juga diterjemahkan langkah-langkah setan. Jadi ada step by stepnya. Jangan ikutin. Artinya apa? Setan ketika menjerumuskan manusia tidak langsung pada sesuatu yang menyimpang, tapi bisa jadi melalui proses yang panjang, yang intinya gimana kita terjerumus pada penyimpangan. Maka dari itu, Bapak Ibu rahimakumullah, maka dibikinkanlah. Tapi kemudian semakin mereka itu sangat menikmati itu semua, ya, monumen dan lukisan itu, kemudian iblis pun datang lagi. Halakum an aj'ala fi manzili kulli wahidin minkum timthalan mislah, apakah kalian ingin pada setiap rumah kalian aku bikinkan patung yang sangat mirip dengan beliau di setiap rumah kalian? Maka mereka pun ya tentu dibikinkan oleh iblis ketika itu. Maka dibikinkan. Maka demikianlah untuk selanjutnya, ya, riwayat selanjutnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ya, dalam kitab Ad-Durrul Mansur, bahwa ada riwayat itu. Maka bisa disimpulkan, kata Al-Imam Ibnu Katsir penulis kitab ini, bahwasanya ada prosesnya. Bahwasanya qad dzukira annahu lamma tatawalatil uhudul wal azmanu ja'alu tilka suwar tamathil mujassadah. Jadi berdasarkan berjalannya waktu, terus generasi ke generasi, maka mereka menjadikan yang tadinya hanya gambar kemudian menjadi patung. Begitu. Itu prosesnya. Ya. Maka semenjak itulah Bapak Ibu rahimakumullah, maka kaumnya Nabi Nuh mulai menyembah patung itu. Dan ini, proses ini dilihat oleh Nabi Nuh alaihi salam dan sudah mulai mengingatkan. Ya, sudah mulai mengingatkan, dan Nabi Nuh alaihissalam berdasarkan riwayat yang sahih yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir, itu mulai menjadi rasulnya itu sekitar umur 400 tahunan lebih. Jadi sudah umur 400 tahunan lebih, maka beliau diangkat menjadi rasul. Maka ketika itulah Nabi Nuh mulai berdakwah dalam keadaan kaumnya sudah semakin tenggelam pada penyembahan berhala. Insyaallah setelah ini, ya, nanti kita adzan kemudian sholat, maka kita lanjutkan sedikit untuk membahas tentang bagaimana nasihat Nabi Nuh dan bantahan orang-orang kafir kepada Nabi Nuh. Yang ini pun mirip dapat kita temukan diucapkan oleh orang-orang kafir terhadap orang Islam zaman sekarang. Mirip. Nah, bagaimana
ketika itu Nabi Nuh menyikapinya, nah itu sebagai bekal bagi kita menyikapi orang-orang yang mengejek kaum muslimin itu bagaimana. Semoga ada manfaatnya. Sekian, insyaallah kita lanjutkan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.